Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mempercayakan hidup kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pernahkah merenungkan mengapa Yusuf dapat menjadi penguasa di negeri asing? Pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego dilindungi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan? Pernahkah saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan mengapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah dan diberkati dengan luar biasa dalam segala hal? Dan pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan mengapa Allah memilih Maria untuk menjadi ibu bagi bayi Yesus di bumi? Mengapa orang-orang itu menjadi orang-orang yang besar dalam pandangan Tuhan dan manusia? Jika kita mau merenungkan hal ini, maka kita akan mendapatkan satu jawaban, yaitu karena mereka mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan belum tentu mempercayakan hidupnya pada Tuhan 100%. Tetapi orang yang mempercayakan hidupnya pada Tuhan, sudah pasti orang itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang percaya pada Allah yang hidup. Namun seringkali mereka memberontak, mengeluh kepada Tuhan, karena mereka tidak sepenuhnya mempercayakan hidup mereka kepada Allah, Sang Pencipta hidup mereka. Kita akan melihat ciri-ciri orang yang mempercayakan hidupnya pada Allah. Yang pertama, ciri orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah yang pertama, tidak pernah khawatir pada apapun juga. Tidak pernah khawatir pada apapun juga. Contoh yang pertama, Maria ibu Yesus. Dia tahu bahwa mengandung sebelum menikah, hukumnya bagi wanita zaman itu adalah dirajam batu sampai mati. Namun ketika malaikat menyampaikan pesan dari Allah untuk Maria bahwa dia akan mengandung anak Allah, Maria tidak merasa khawatir akan kehilangan nyawanya. Dan dengan iman dia berkata di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Mari kita perhatikan Injil Lukas pertama ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini perkataan orang yang mempercayakan hidupnya pada Allah. Karena Maria percaya dan dia berani mempercayakan hidupnya kepada Allah, itu sebabnya dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tidak ada kekhawatiran apalagi ketakutan di dalam hati Maria. Contoh yang kedua, dari ciri yang pertama tidak pernah khawatir akan apapun juga. Contoh yang kedua adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diancam karena mereka tidak mau menyembah patung berhala, mereka diancam akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah merasa khawatir sedikit pun, sekalipun diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Sebab apa? Sebab mereka mempercayakan hidupnya kepada Allah. Dan Allah sangat memperhitungkan orang-orang yang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ciri orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah, yang kedua adalah punya keyakinan bahwa dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang baik. Yakin bahwa dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang baik. Contohnya, ketika Abraham
diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke suatu tempat yang dia belum ketahui. Tapi Abraham melangkah sebab dia mempercayakan hidupnya pada Allah. Dan dia percaya Allah punya rencana yang baik. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Karena Abraham berani mempercayakan hidupnya kepada Allah, maka Abraham taat. Dia melangkah, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarganya. Dia pergi berjalan menurut pimpinan Tuhan ke suatu negeri yang sebenarnya dia belum tahu, tetapi dia yakin itu adalah negeri perjanjian yang Tuhan berikan untuk Abraham. Sehingga Abraham menjadi seorang yang sangat diberkati Tuhan dalam segala hal, bahkan dia disebut sebagai sahabat Allah. Contoh yang kedua adalah Yusuf. Ketika dalam penderitaan, Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan ketika dia sudah diangkat menjadi penguasa di Mesir, Yusuf punya kesempatan untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya. Namun apa yang Yusuf katakan? Dalam Kejadian 45 ayat yang kelima, kita perhatikan Kejadian 45 ayat yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudaraku, kita perhatikan, Yusuf tidak pernah menyalahkan siapapun. Sebab dia yakin hidupnya dalam tangan Allah. Dia benar-benar mempercayakan hidupnya pada Allah. Sehingga sekalipun banyak penderitaan dia hadapi, dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Sebab dia yakin Tuhan selalu punya rencana yang baik di dalam kehidupannya. Inilah dua ciri dari orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Yang pertama, tadi kita sudah pelajari, yang pertama adalah tidak pernah khawatir pada apapun juga. Dan yang kedua adalah punya keyakinan bahwa dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang baik. Di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-12, Mazmur 84 ayat yang ke-12 dikatakan, Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mazmur 84 ayat 12 ini dalam terjemahan FAYH dikatakan, Ya Tuhan, bala tentara surga, berbahagialah orang yang mempercayakan diri kepadamu. Jadi jelas firman Tuhan katakan akan berbahagia ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita akan sangat berbahagia, kita akan sangat diberkati oleh Tuhan. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah pasti mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan dalam segala hal yang dikerjakan, dalam segala keadaan. Tuhan selalu memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu memberkati orang-orang yang berani mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Tuhan sangat baik memberkati hidup kami. Kami mau menjadi orang-orang yang selalu mempercayakan hidup kami Tuhan untuk terus dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan. Sebab kami percaya Engkau selalu memimpin kami kepada rencana-rencana Tuhan yang indah, yang baik, yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan masa depan yang penuh harapan untuk kami semua.
Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-Mu, dimanapun anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan berada. Kami percaya pagi hari ini, kami sudah menerima berkat dari Tuhan. Kami mengucap syukur, peralatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.